Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Pramesti dengan NIM 20102710313 akan menjelaskan tentang beberapa materi BK. Menurut Abu Ahmadi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik atau individu dengan potensi yang dimilikinya agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal dengan cara memahami diri, memahami lingkungan, serta mengatasi guna menentukan rencana masa depan yang baik. Itu konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan antara dua orang dengan cara tatap muka, di mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Nah, dapat diartikan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, logis, objektif, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau bimbingan konseling untuk memfasilitasi peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan. Nah, untuk menjadi guru bimbingan konseling harus berkualifikasi minimal sarjana pendidikan S1 dalam BK dan memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan konseling. Nah, tujuan BK secara umum adalah membantu peserta didik atau konseli untuk mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Nah, materi selanjutnya yaitu finding oneself. Nah, di finding oneself ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengenali diri kita. Nah, yang pertama yaitu refleksi. Refleksi adalah cara bagaimana kita melihat cerminan diri kita. Nah, kenapa sih kita harus mengenali diri kita? Kenapa kita harus mencerminkan diri kita? Nah, kita sebagai calon guru tentunya akan bertemu dengan berbagai jenis karakteristik anak. Kita akan bertemu dan dihadapi dengan wali murid dengan beragam sifat. Kita juga akan bertemu dengan rekan kerja dengan beragam ciri. Dan untuk menghadapi itu semua, kita perlu mengenali diri kita agar kita tidak mudah sakit hati. Nah, oleh karena itu bagaimana sih cara untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri? Nah, menurut Mexilek ada 6 cara yang perlu kita gali. Yang pertama yaitu virtus. Nah, di virtus ini saya tidak kecenderungan terhadap keduanya, tetapi saya terkadang memikirkan nilai keagamaan, saya juga terkadang memikirkan tren fashion. Yang kedua yaitu interest. Interest ini saya akhir-akhir ini sedang suka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perempuan seperti memasak, menyulam, menjahit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu temperament. Di aspek temperamen ini saya orangnya ekstrovert karena saya lebih suka bercerita kepada orang lain dibandingkan saya pendam sendiri, karena saya suka keramaian dibandingkan kesendirian. Yang keempat yaitu aktivitas. Di aspek aktivitas ini saya lebih cenderung melakukan kegiatan di pagi hari karena saya orangnya gampang sekali lelah, jadi tidak mungkin saya melakukan aktivitas di malam hari karena pada malam hari itu dibuat untuk tidur. Yang kelima yaitu life mission. Aspek life mission ini saya ingin menjadi wanita yang hebat, bekerja, mandiri, mendapatkan suami yang baik dan sabar, membimbing keluarganya. Dengan begitu saya akan bahagia, kehidupan saya akan nyaman, keluarga saya bahagia, orang sekitar saya juga akan ikut bahagia. Yang keenam, yang terakhir yaitu strength. Di aspek strength ini, dengan saya yang memiliki sifat kepedulian dan suka menolong, membuat saya memiliki jalinan pertemanan yang banyak. Menolong tidak hanya membantu seseorang, tetapi menolong memberitahu kita bahwa pasti kesulitan itu datang pada diri kita.
Dari dua materi yang sudah dijelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bimbingan konseling tidak hanya untuk para konseling saja, tetapi untuk diri kita sendiri. Sebelum kita membimbing seseorang, kita perlu mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Materi yang ketiga yaitu self-presentation. Self-presentation di sini yaitu bagaimana kita menampilkan diri kita di hadapan orang lain maupun saat kita sendiri. Lebih gampangnya, bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, yang pertama yaitu strategik. Di strategik ini juga ada dua jenis. Yang pertama yaitu ingredient. Di ingredient ini kita lebih bersikap sedemikian rupa agar kita disukai oleh orang lain. Yang kedua yaitu self promotion. Di self promotion ini kita lebih menunjukkan pencapaian positif kita dibandingkan sikap-sikap negatif kita. Contohnya, kita lebih menceritakan kebaikan kita dibandingkan kita menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu non-strategik. Di non-strategik ini, kita menampilkan sesuatu kepada orang lain tetapi kita tidak menyadarinya bahwa kita sedang melakukannya. Contohnya, kita merasa kita keren, cantik, ganteng. Nah, tapi menurut orang lain, kita itu nggak keren, kita itu nggak cantik, kita itu nggak ganteng. Yang selanjutnya yaitu self-verification. Di self-verification ini, kita cenderung mencari tempat atau teman yang bisa menerima kita apa adanya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama yaitu memberi kepastian kepada diri kita. Memberi kepastian kepada diri kita itu berarti kita bisa mengonfirmasi apakah benar kita itu orangnya seperti ini atau tidak. Yang kedua, yaitu mengurangi kecemasan. Mengurangi kecemasan di sini, kalau kita sudah menemukan tempat yang sesuai atau yang bisa menerima kita apa adanya, berarti kita tidak perlu menjadi yang lain lagi. Kita tidak perlu menjadi yang lebih baik lagi atau kita harus menurunkan ego kita karena kita kan sudah mendapatkan tempat yang bisa menerima kita apa adanya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan fungsional kelompok. Nah, meningkatkan fungsional kelompok ini berarti kita bisa mencurahkan hati kita, menjadikan tempat curhat, menjadikan tempat sharing, dan lain-lain. Nah, di self-verification ini ada negatifnya juga. Misalnya, kita cenderung menyesuaikan diri kita dengan orang yang negatif. Karena kita negatif juga, maka kita akan mencari tempat yang negatif. Tidak mungkin kita mencari yang tempat positif, karena bisa jadi kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri kalau di tempat positif. Makanya kita mencari tempat yang negatif. Nah, oleh karena itu, kita perlu memperbanyak refleksi diri, agar kita tahu bagaimana diri kita yang sebenarnya, agar kita bisa menyesuaikan self-verification kita. Materi yang terakhir yaitu stres. Stres adalah tekanan mental dan fisik yang terjadi ketika kita menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, penyebab stres sendiri atau stresor itu biasanya muncul ketika kita mendapatkan stimulasi yang kuat, berulang, tidak dapat dikontrol, tidak dapat diprediksi. Jenis-jenis stres berdasarkan tipe. Yang pertama yaitu eustress. Eustress adalah keadaan stres normal yang dianggap baik oleh seseorang. Yang kedua, distress. Distress adalah keadaan emosional yang diasosiasikan stresor dan tuntutan yang sukar diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, stres berdasarkan waktu. Yang pertama, stres jangka pendek. Contohnya, ujian, sekolah, uang, main game, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stres jangka panjang. Stres jangka panjang ini biasanya dialami oleh kalian yang susah move on. Nah, sebenarnya saya tidak sedang dilanda stres, tetapi biasanya kalau saya stres, saya melakukan hal baru, menonton film, jalan-jalan, makan, dan lain-lain. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.